We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Ala absrafil amya ibar mursalim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sotri wa yassirli amri wahlul udatan min lisani yafqahu qawli. Amal ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu para Kepala Biro Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Ketua Masjid Nurut Taqwa Ustadz Syahrul Shah, dan kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Nurut Taqwa KPU yang berbahagia dalam limpahan karunia, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1437 Hijriah. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsal bihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ustadz Syahrul Shah yang telah berkenan hadir bersama-sama kita. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro SDM, Bapak Luki, Bapak Wakil Kepala Biro Logistik, Bapak Susilo Hadi, dan Bapak Ibu Wakil Kepala Biro, dan Bapak-Bapak dan Ibu para jamaah Masjid Nurut Taqwa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan sebelum pelaksanaan acara ini kami akan menyampaikan beberapa laporan yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa agenda kegiatan peringatan Hari Besar Islam ini merupakan program kerja dari pengurus masjid. Kebetulan ini pengurus masjidnya baru Pak, periodenya 2016-2019, dan insya Allah seluruh kegiatan Hari Besar Islam akan kita peringati seperti ini di tempat Masjid Nurut Taqwa ini. Kemudian yang kedua, tema yang diambil pada kegiatan ini adalah hikmah Isra Mi'raj dalam menyambut bulan Ramadan dan meningkatkan produktivitas kinerja. Nah, ini tema yang kita ambil. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Pak Ustadz, karena 7 hari lagi kita akan melaksanakan insya Allah puasa Ramadan, bisa kita aplikasikan untuk peningkatan kualitas ibadah, sosial kita, dan pekerjaan kita. Itu maka tema yang akan kami sampaikan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya.
Kemudian yang selanjutnya, tujuan yang selanjutnya tentunya nanti dengan Masjid KPU. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bersama-sama memperingati hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj yang dilaksanakan di KPU. Pertama-tama pastinya saya pribadi menyambut gembira atas pelaksanaan memperingati hari Isra Mi'raj ini di lingkungan KPU, dan berbarengan dengan akan dimulainya kita menunaikan ibadah Ramadan. Insya Allah momentum ini menjadi salah satu bukti bahwa kecintaan kita kepada Allah akan selalu meningkatkan ketakwaan kita. Oleh karena itu Bapak sekalian, kami sangat berharap kita semua nanti bisa mendalami dan memahami apa yang nanti disampaikan Pak Ustadz Syah terkait dengan pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj. Kemudian kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah telah ditetapkan pengurus baru masjid, Pak. Ya, Pak Ustadz. Dan kebetulan Pak Andi Krishna, beliau juga Ustadz kita di KPU, telah melalui proses pemilihan seperti pemilihan umum. Jadi semua warga KPU bersama-sama datang ke tempat pemungutan suara. Alhamdulillah sudah terbentuk kepengurusan periode yang baru dengan Pak Andi Krishna sebagai ketuanya. Nah, mudah-mudahan Pak Andi Krishna beserta jajarannya dapat menjalankan tugas maupun amanah yang diberikan pimpinan, dan tentu saja program-program kerja untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT di lingkungan KPU dapat berjalan dengan baik, lancar, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan yang ketiga, dalam rangka kita menjalankan ibadah Ramadan, marilah kita bersama-sama untuk juga meningkatkan ibadah kita dan sekaligus syiar kita, termasuk juga pelaksanaan sholat tarawih yang dilaksanakan di Masjid KPU ini juga bisa diikuti oleh seluruh karyawan maupun karyawati KPU jika masih berada di kantor. Karena biasanya Pak Ustadz, kalau sudah jam 4 atau setengah 4, begitu jam kerjanya kita itu sampai jam 3 besok Ramadan. Kemudian hari Jumat itu sampai jam setengah 4. Sehingga kalau sudah jam 3 tenggo mereka Pak langsung. Nah, bagi yang masih tinggal di kantor, marilah kita sama-sama agar pelaksanaan ibadah sholat tarawih di lingkungan KPU bisa lebih semarak. Sehingga dengan demikian Ramadan kita betul-betul kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang memberikan atau menambah amal ibadah kita semua. Luki Fernandi, sambutan dari pimpinan Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya Bapak Ibu Jamaah Masjid Nurul Taqwa KPU, kita menginjak acara inti ceramah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebelum acara kami serahkan kepada Ustadz kita, Bapak Ibu dimohon, ini terutama Bapak, dimohon maju sedikit supaya tidak menggerompol di belakang itu, biar kelihatan hangat begitu ya, kehangat
kehangatannya lebih terasa, ya jangan menutupi pintu Bapak. Bapak-bapak jangan menutupi pintu yang ibu-ibu mau masuk. Silakan maju sedikit. Nah, kan semakin hangat. Nah, semakin hangat. Baik. Yang di luar, yang di serambi masjid silakan masuk saja, karena ini akan masuk TV. Kalau yang masuk di aula ini akan masuk di TV, KPO TV ya tentunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Husni Kamil Malik, yang terhormat Bapak Luki, yang terhormat Bapak Susilo, yang terhormat Ketua Masjid yang berpilih tinggal belakang MM Bekasi, Bapak Andi Krisna yang sudah dipilih secara aklamasi. Mudah-mudahan kalau sekarang jadi Ketua DKI Masjid Nurul Taqwa, di tahun-tahun yang akan datang jadi presiden. Amin. Amin. Ya Robbal. Seluruh karyawan karyawati KPI Pusat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saya berdiri. Habis kalau nggak berdiri nggak kelihatan. Berdiri aja nggak kelihatan. Orang hitam. Betul. Baik. Waktunya mepet. Saya sudah ngomong sama Ustadz Andi, seniornya disiplin. Jam 12 mesti di kantor pajak Kalibata, jam 3 mesti di Panasonic Cilengsi, jam 6 malam mesti ada di Johar Baru. Saya sudah siap, nanti kalau terlambat saya naik ojek, anak saya bawa mobil. Buat apa? Menunaikan janji. Kenapa Nabi disuruh mirajkan? Karena Nabi baru saja mengalami duka cita. Apa yang terjadi? Istrinya meninggal, pamannya meninggal. Semenjak istrinya wafat, pamannya wafat, tantangan rintangan dakwah makin meningkat. Dulu cuma dihina, dulu cuma dicaci, tapi tidak setelah Khadijah dan Abu Talib meninggal. Pernah Pak Nabi dilempari pasir wajahnya, pasir masuk ke dalam kelopak mata Nabi. Karena pedih dan perih, air mata Nabi menetes. Saya ceramah sampai ke Hong Kong, ke Singapura, nggak pernah dilempari pasir, malah pulang dapat amplop. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beda pandangan Nabi dengan Ustaz sekarang. Bukan cuma dilempari pasir, kepalanya dilempari kotoran unta. Nabi pulang ke rumah. Setiba di rumah diketuknya pintu. Ketika pintu dibuka, anak gadisnya yang bernama Fatimah tidak kuasa lagi menahan tangisnya.
Anak gadis mana yang tidak menangis saat ayahandanya pulang berdakwah, menjalankan misi dari Allah, mengajak umatnya ke surga, sampai di rumah wajahnya penuh dengan pasir, sampai di rumah rambutnya penuh kotoran unta. Fatimah pun menangis dan berkata, ayah, siapa yang telah berbuat zalim ini pada ayah? Ayah enggak pernah mencaci maki mereka, ayah enggak pernah menghadik mereka, ayah enggak pernah berbuat zalim pada mereka. Ayah ajak mereka ke surga, tapi mereka lemparkan pasir ke wajah ayah, mereka lemparkan kotoran unta ke kepala ayah. Fatimah enggak rela ayah, Fatimah enggak ridho ayah. Ayah Rasulullah, ayah Habibullah, doakan mereka celaka, doakan ayah. Nabi angkat dua tangan, berdoa. Apa doanya? Ya Allah, mereka enggak tahu kalau aku ini adalah Rasulullah. Maafkan mereka, sayangi mereka, ampuni mereka. Tambah nangis Pak Siti Fatimah. Ayah, indah alak ayah. Allah enggak biarkan Nabi bersedih hati berkepanjangan. Allah hibur Nabi dengan apa? Mengisra mi'rajkan Nabi. Pak Andi, yang namanya mengajak berbuat kebaikan susah. Ada yang gampang, ada yang pelintut, ada yang cepat, ada yang bergerak, ada yang siap samina wa ta'na. Dulu ketika Madinah dikepung, tiba-tiba Nabi bersabda, "Kum Huzaifah, bangun, masuk ke kamp musuh." Udara lagi menyeramkan, dahsyat. Tiba-tiba perintah, Nabi bersabda, "Kum Huzaifah, samina wa ta'na." Masuk ke kamp Abu Sufyan. Bayangin Pak, udara enggak menguntungkan, suasana sendiri menakutkan. Tiba-tiba disuruh satu orang bergerak ke kamp musuh. Enggak ada tuh. Emang ada yang lain apa ya? Emang kenapa? Lagi dingin, Nabi kan lagi dingin. Kagak, dia berangkat Huzaifah. Sampai di kamp musuh, dia duduk. Tiba-tiba Abu Sufyan berkata begini, pegang teman-teman Anda, jabat tangannya. Lihat seorang muslim Huzaifah, sebelum dia menjabat tangan, si satu ini menjabat tangan, dipegang duluan. Luar. Hebat gak? Sebelum musuhnya megang Huzaifah mendahulukan. Dipegang. Dia gak sempat melihat wajah Huzaifah. Yang sempat Huzaifah yang memegang dirinya. Ini yang mesti kita punya. Temanya, masalahnya produktivitas kerja. Lanjut. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Kalau sudah instruksi dari imam masjid, bergerak serdadu di atas, sambil tona ke bawah, ngapain? Isra Mi'raj. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi? Siapa yang hari ini lebih baik ketimbang kemarin baru beruntung? Kalau tahun kemarin datang susah, sekarang susah, buat apa? Maaf Pak, ini temanya produktivitas. Kalau saya nggak marah-marah, bukan seharusnya. Kenapa? Gue anak pasar rumput, gue di Manggarai, gue Trenggulun. Gue tiap hari pergi ke Sunda Kelapa dari SMP. Suruh datang Pak Andi, Ustadz jangan jam 8:30, nggak kelamaan nungguin. Gue berangkat dari Cikeas habis jam 5 pagi, macet jalan kalau nggak jam 5 pagi. Sampai sini jam 7 udah jogrok di Sunda Kelapa. Alhamdulillah. Kapan menang? Sekarang saatnya, mumpung hidup. Kenapa? Mi'raj, hati minut naik Pak. Naik apanya? Produktivitas kerjanya. Naik apanya? Meningkat ibadahnya. Kalau dulu sebelum Isra Mi'raj, tiap sholat yang dibaca habis Fatihah, kulhu. Rakaat kedua Anas. Sholat asar kulhu. Rakaat kedua Anas. Sholat maghrib kulhu. Rakaat kedua Anas. Sholat subuh malaikat raqib sama atid udah mentebak-tebakan. Allah paling-paling kulhu. Kenapa tahu? Mereka tahu lu segini kualitasnya. Dia kan tahu. Allah kulhu. Besok kita godain ke malaikat. Udah tebak-tebakan kulhu Anas. Gue baca, gue ganti. Amin Yasin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yang penting meningkat, betul. Kalau dulu
sebelum Isra Mi'raj, habis salat Allahumma, lantas jalan, mulai sekarang Allahumma anta salam. Ngapain? Produktivitas ibadah meningkat, kerja pun meningkat. Alhamdulillah. Emang kenapa? Saya sekarang 50 tahun, ini anak saya nomor 2. Yang pertama sudah kerja di Telkomsel. Waktu kerja jam 4 sore udah pulang. Abah, kalau jam 10 saya dipanggil sama atasan, berangkat. Menara rusak, Pak. Berangkat. Waktu kerja udah habis, Pak. Berangkat. Buat puas komunikasi bangsa Indonesia. Siapa yang pagi bekerja, lelah, keringetan, sore harinya capek, Pak, Bapak diampuni dosa-dosa sama Allah. Ada bonusnya. Lu udah capek nih, udah capek, udah ngantuk. Tiba-tiba Pak Susilo ngomong, lu berangkat. Tiba-tiba Pak Luki berangkat, lu berangkat. Siapa Luki? Ada-ada aja dah, udah habis. Akbar. Mula-mula kesel, tapi dia ngerti, Pak. Siapa yang berangkat kerja, pagi bekerja, etos kerjanya luar biasa, capek, lelah, keringetan, bahkan jam kerjanya habis, intrusi datang. Bapak ikhlas menjalankannya tepat di sore hari. Saat itulah dosa-dosa kita berguguran. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi walaupun demikian jangan keterlaluan, jangan lebay. Mentang-mentang meningkat produktivitas kata kerjanya, enggak ada jam kerja. Jam libur kagak ada. Gaji enggak naik. Betul kagak? Betul kagak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa hikmah dari Isra Mi'raj? Iman Nabi makin meningkat. Yang kedua, Nabi mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu, yang sebelumnya 50 waktu. Tapi pas saya nangis tiap kali ceramah di depan anak-anak Bapak SD, SMP, SMA, SMK, siapa yang nggak sholat? Hampir rata-rata anak kita nggak sholat. Tolong Pak sediakan waktu sebelum subuh, sebelum berangkat kerja. Ketok-ketok pintu dulu anak kita. Nak, bangun sebentar lagi subuh, yuk berjamaah sama Papa. Papa setelah subuh langsung berangkat. Ingatkan kan Pak, saya takut kalau Bapak nggak begitu nanti Bapak mau mati, saya mau mati. Kita nggak pernah mendidik agama mana anak kita. Kita mau mati bukan dibacaan Yasin, bukan mentalkinkan, kita malah nyanyi 5 menit lagi. 5 menit lagi, bapakku kan mati, aku dapat TV. Belum mati Pak, udah ngurusin TV. Belum mati Pak, udah ngurusin cincin, bacaan nih. Ya salah. Iya enggak? Belum mati, tapi kalau yang didik agama enggak. Dia muliakan bapaknya, dibimbing bapaknya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bapaknya udah bangga-bangga. Nggak nyangka Abah beruntung punya anak elu. Lu bibir godel kelu, lu ajarin subhanallah, walhamdulillah. Dan mata kita berlinang, mati roti. Kenapa? La ilaha illallah. Kalau enggak Pak, anak perawan kita main gitar, kita mau mati. Pacarku emang deket 5 langkah dari rumah, gak usah kirim surat. Nomor geledek tuh anak. Betul kagak? Betul kagak? Yang kedua, amal yang pertama kali dihitung dari kiamat adalah sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah wa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Amal yang pertama kali dihitung dari kiamat adalah salat. Bila baik salatnya, baiklah amalnya. Bila buruk salatnya, buruklah amalnya. Dalam salat ada gerakan berdiri. Dalam salat ada gerakan ruku. Dalam salat ada gerakan sujud setelah i'tidal. Oh, berarti sewaktu-waktu saya ada di atas. Di atas gunakan buat Allah, buat Rasulnya, buat bangsa Indonesia. Enggak selama di atas. Mulai ruku, tetap puji Allah. Mulai sujud, tetap puji Allah. Masih muda, setengah tua, tetap bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Hebat tuh Islam. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Ya Rasulullah, beruntung sekali engkau bisa mi'raj bertemu Allah di Sidratul Muntaha, di Al-Mustawah. Kau dapatkan perintah sholat yang 50 waktu, yang sebelumnya 50 waktu, yang sekarang 5 waktu. Turun ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa.
Berapa waktu? 50 naik. Umatmu gak akan sanggup. Apalagi tinggal di Pasar Rumput, di Manggarai, Tambun, Pasar Minggu, Bekasi. Minta dispensasi 45 Pak. Turun lagi 40, turun lagi 30, 20, 15, 10, 5 waktu. Untung 5 waktu. Kalau 50 waktu nggak sempet ceramah gua. Baru assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul nggak? Untung 5 waktu. 5 waktu wajib banyak yang nggak sholat. Ayam bisa ngomong waktu zaman dulu dalam cerita. Tahu siapa yang mulai cerita? Kata ayam ngomong sama anjing, jing. Apa ada apa ayam? Lu anjing ya? Enak kan jadi ayam. Emang kenapa? Dagingku lezat, dagingku halal, buluku bagus. Buluku kadang-kadang diambil sama tukang bikin kok, setel kok buat bulu tangkis. Suaraku bagus, kukuruk. Kalau aku keluar sesuatu dari pantatku, keluar telur. Akhirnya ayam merasa berguna buat manusia. Ayam ngomong sama anjing, alhamdulillah. Ayam ngomong alhamdulillah, tanda syukur ayam kepada Allah ketimbang jadi anjing. Kenapa emang Yam? Lu bawa gua, lu anjing. Iya emang kenapa? Iya lu anjing, kata-gitu. Ayam ngomong balik. Ya. Emang kenapa Yam? Lu air lu najis, daging lu haram. Anjing sedih banget Pak Andi. Kata anjing, gak apa-apa ya, biar gua anjing, gue najis, daging gua haram, tapi kan gua masih berguna buat manusia. Jagain kotak KPU dibawa ke daerah supaya gak disambar sama penjahat. Akhirnya anjing bersyukur pada Allah Pak. Anjing ngomong alhamdulillah. Anjing ngomong alhamdulillah. Ketimbang jadi monyet. Monyet lagi berdiri begini, lagi garuk-garuk, lagi gini. Nunggu banget nih. Emang kenapa anjing? Lu bawa gua, udah tau palu gua lagi gatel. Ya lu mau monyet. Jarang mandi, beda sama gua. Gua mau dimandiin sama majikan gua. Nggak apa-apa anjing, lu monyet, hidung lu pesek, hitam lagi. Bulu lu pendek, monyet nangis Pak, monyetnya sedih. Nggak apa-apa anjing, biar gua monyet, hidung gua pesek, bulu gua berbulu hitam, jelek lagi, gigi gua gede-gede. Tapi kan gue masih berguna buat manusia. Kaget anjing, apa gunamu kalau aku sudah jadi topeng monyet? Sarimin pergi ke pasar gini-gini. Bapak-bapak pada ketawa, ibu-ibu ketawa, anak kecil yang nangis pada ketawa, merasa bisa menghibur manusia. Monyet yang ngomong alhamdulillah. Monyet yang ngomong alhamdulillah. Monyet ngomong alhamdulillah. Mula-mula kencang, monyet ngomong alhamdulillah. Diulang sama gue 3 kali, monyet ngomong alhamdulillah. Pas udah tahu nggak ada yang ngomong. Kata monyet alhamdulillah, mendingan jadi monyet, hidungnya pesek, berbulu, jelek, gigi gede-gede, berbuntut. Tapi gue masih bersyukur pada Allah ketimbang jadi manusia agamanya Islam tapi kagak sholat. Berarti yang gak sholat lebih rendah daripada monyet. Setuju Pak? Tapi jangan bilang sama teman kita gak sholat, monyet jangan. Apalagi mau puasa batal semua. Betul? Betul? Yuk salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Gunakan buat Ramadan. Lebih baca Quran, apalagi ya yang mesti gue kerjain buat lisan. Salatullah salamullah alhamdulillah. Alhamdulillah.
mau ganti bi Rasulillah wal badawi wa rijalim min alami salaku filman hajin nabawi bi Rasulillah wal badawi bi Rasulillah sambil menunggu maghrib bi Rasulillah wal badawi wa rijalim bani alawi salaku filman hajin nabawi bi Rasulillah wal badawi. Alhamdulillah buat Ramadan setelah baca Quran, amin. Ya Rabbal amin. Kalau Ramadan dipanjangkan umur, saya akan puasa ya Allah. Kenapa? Di bulan itulah saya bisa bina diri. Saya nggak sekedar lapar dan dahaga, saya mesti menjaga yang merusak puasa. Bukan sekedar menjaga yang membatalkan puasa, merusak pun saya jaga. Apa? Mata. Kalau ngeliat perempuan cantik pas Ramadan, kebetulan nggak pakai jilbab, yang bawah makin ke atas, yang atas makin ke bawah. Cepat-cepat, ana soimin, saya sedang puasa. Astagfirullah. Udah cukup, jangan alhamdulillah. Ingat, kam min soimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa, tapi puasanya hanya lapar dan dahaga, matanya enggak puasa. Allah enggak butuh laparnya, Allah enggak butuh hausnya. Kalau apa? Kalau mulut enggak menjaga dari yang merusak dan membatalkan puasa. Pak, kalau melihat teman kulitnya hitam, jangan ngomong hitam amat tuh anak ya. Astagfirullah, gue lagi puasa, saya takut cuma lapar dan dahaga. Astagfirullah, bimbing lidah ini, jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan. Jangan sampai keluar kata-kata dari lidah saya ini yang mengarah seksual. Jangan sampai keluar kata-kata mengarah pada gunjing dan gibah. Kenapa? Lagi puasa. Memang Allah sedang membina diri kita agar menjadi orang yang suci. Setelah suci, semoga menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dulu jarang baca Quran, dia tahu Ramadan syahrul Quran. Dia mulai membuka Al-Quran, mengawali Ramadan dengan Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Terus nggak terasa karena rutin dia baca Quran 10 hari hatam Quran. Ya Allah, nggak nyangka hatam Quran akhirnya sudah 10 hari. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Betapa bahagianya yang bisa menghatamkan Quran 10 hari. Baca Quran di bulan Sya'ban per huruf 10 kebajikan pahalanya. Lalu bagaimana dibaca di bulan Ramadan? Kullu amal ibni Adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amalan Adam buat dirinya illa sauma, kecuali puasanya. Saya, bapak, ibu puasa karena Allah, nggak makan di pagi, siang, sore karena Allah, tidak minum karena Allah, tidak menyentuh istri kita yang sudah halal di pagi siang hari karena Allah. Aku kata Allah yang menghidup pahalanya tak terhingga. Ya Allah, panjangkan umur kami. 11 bulan udah nunggu, tinggal beberapa hari lagi. Makanya Pak Andi Krisna suruh Isra Mi'raj, nanti sebelum pulang acara ini yuk bersalam-salaman. Kenapa? Jibril berdoa
Nabi lagi khutbah, tiba-tiba Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Selesai khutbah, datang sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah ketika engkau sedang khutbah engkau ucapkan amin, amin, amin. Nabi menjawab, tadi aku kedatangan tamu, Jibril namanya. Jibril berdoa, minta aku mengaminkan doanya. Kalau malaikat Jibril berdoa, yang mengaminkan Nabi kayak apa kualitas dan kedudukan doa tersebut? Doa pertamanya apa? Ya Allah, jangan diterima puasa Ramadannya seorang istri yang belum minta maaf pada suaminya. Begitu pula seorang suami yang belum minta maaf pada istrinya. Bu, nanti pulang sampai di rumah tungguin suami ibu. Kalau udah nyampe rumah jam 5, ibu jangan lupa dandan. Jangan kayak yang udah nggak pernah dandan. Dandannya ke kantor doang. Depan rumah ada nunggu. Jangan lupa berikan segelas air buat suami. Ada yang bilang sama saja ibu sholat sunat 100 rakaat, rong gelas 200, telung gelas 300. Ibu-ibu di Pondok Gede, ntar kalau suami gue pulang gue kasih ember. Alhamdulillah. Pas dia pulang, ibu suruh duduk, bukain sepatunya kalau perlu. Ngomong di ibu, Mas, aku pengen ngomong kalau sampean. Tumben pan Ramadan Mas, orang tumben mau ning kantor anak ceramah. Kata Jibril jangan diterima puasa Ramadannya seorang istri yang belum minta maaf pada suaminya. Terus terang Mas, kita berumah tangga sudah 10 tahun. Kadang-kadang Mas pulang, saya belum pulang. Sekalinya Mas pulang, saya lagi tidur. Sekali saya nggak tidur, Mas minta kopi, saya bilang ambil sendiri. Mas mau mandi, minta handuk, kadang-kadang saya masih capek, keluar kata-kata nggak bagus, kolokan amat sih. Mau jelang Ramadan, cium tangannya, aku sing salah Mas. Haru suaminya, ora, aku sing salah, ora. Masing-masing merasa punya kekurangan, nggak usah punya kelebihan. Supaya rumah tangga langgeng Pak. Kalau lagi marah-marah jangan lihat kekurangan istri, lihat kelebihannya. Kalau lagi marah-marah jangan lihat kekurangan suami, lihat kelebihannya. Banyak Pak, banyak Bu, banyak. Ya wis, aku disit Mas, ntar malam Pak, masih ingat, minta maaf. Yang kedua, kata Jibril jangan diterima puasa Ramadannya seorang anak yang belum minta maaf pada orang tuanya. Pak Susilo, Pak Luki, Pak Andi, Pak Andi, seharusnya semuanya nggak akan bisa ke KPU dan Bapak tanpa jasa orang tua. Sampai dulu pernah ada sebuah lagu dikarang, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan, menyusui, mengandung lagi. Anaknya 4. Untung 4, lah solosin, jontor gua. Betul? Tanya Pak, penderitaan seorang ibu ketika mengandung. Mau adu kuat, pulang, datang ke pasar rumput, beli kelapa, buah, ikat di perut. Kita bawa selendang, nggak perlu dibawa ke kantor. Mandi kita bawa, tidur kita bawa, ke ruang tamu kita bawa. Berapa lama kita tahan mengendong 1 buah kelapa? Anak kita Pak, yang ngendong istri kita. Makan ini nggak enak, makan ini nggak enak. Kadang-kadang makan di gerbong kereta api, kan goblok. Bawa anak Ustadz, bawa anak. Orang lagi ngidam. Makin besar kandungan, ketika mau melahirkan makin dahsyat. Uang nggak punya, ini sesar, buru-buru sesar, makannya susah. Akhirnya ya normal, cuman kan berteriak-teriak, keringet. Dok, suami saya dok, suruh kesini dok. Abah. Allahu Akbar Pak. Mempertaruhkan hidupnya, nyawanya demi siapa? Demi anak kita.
keringat bercucuran, peluh bercucuran. Tiba-tiba setelah mendengar tangis bayi anaknya, anak ibu kita, istri kita, mama kita tersenyum. Padahal sebelumnya sakit. Kok bisa? Sakit berganti senyum. Hanya orang tua, Pak. Hanya ibu tuh. Kenapa ibu tersenyum? Padahal tadi berteriak-teriak sakit. Senang Ustadz, anak saya selamat. Ibu gak sakit lagi, udah gak sakit lagi. Anak gue selamat. Ya gak? Allahu Akbar. Gak selesai, disusuinya. Jangan diterima puasa Ramadannya seorang anak yang belum minta maaf pada kedua orang tuanya. Tapi jangan lupa, sebelum pergi silaturahim ke rumah orang tua, mampir lagi dulu ke pasar rumput. Beli mukena, beli sejadah, beli gamis, beli sendal, enggak dipakai buat salat tarawih. Jangan sampai punya anak kerja di KPU, kerja sampai ke Papua berhari-hari, silaturahim ke rumah orang tua nggak pernah ngasih apa-apa. Ngajak anak 5 orang makan semua, semar geledek. Makan di rumah orang tuanya, ngajak anak 5, gua nggak pernah ngasih. Mulai kapan, Pak? Kenapa salat Allah dimulai dari takbiratul ihram, usolli Allahu Akbar, diakhiri dengan fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah hablu minallah ada hablu minan nas, mulai dari yang terdekat orang tua. Mungkin nak beliin baju, Bapak nggak bakal miskin, Pak. Syukur-syukur emas 20 gram. Paling yang nggak bakal istri gua. Betul kagak? Betul kagak? Udah ntar sebelum pulang mampir ke pasar rumput beli mukena. Siapa yang ingin anak-anaknya berbakti sama dirinya, dirinya mesti berbakti sama orang tuanya. Itu otomatis, Pak. Kan susah kadang-kadang. Kenapa tak nanggung ngelawan sama gue? Lu berbakti kagak? Kagak. Jangan nanya gue lu. Lu buktikan dulu lu berbakti sama orang tua lu, baru lu akan lihat anak lu akan berbakti sama diri lu. Itu langsung otomatis. Kalau kita sering ngasih uang rezeki per bulan sama orang tua kita, anak kita pun akan seperti itu juga besok-besoknya. Kalau bapak menyediakan makanan buat orang tuanya pakai piring batok, besok jangan sesalkan kalau piring batok juga buat bapak. Dulu bapak saya begini nih, ngasih nenek pakai piring batok. Bapak kan nangis. Ya Allah, kalau gitu saya nggak mau. Mama, ayo pergi ke Giant, beli piring yang mahal. Buat siapa? Buat kakek. Kalau kita ngasih nasi, piringnya bagus. Emang kenapa? Tadi anak kita yang umur 5 tahun, besok juga kalau aku sudah gede, sudah tua kayak bapak, aku akan belikan batok kelapa. Allah, ngerti maksudnya, Pak? Berikan keteladanan. Yang ketiga kata Jibril, jangan diterima puasa Ramadannya seorang teman yang belum minta maaf pada teman yang lain. Ini mumpung banyak begini nih, ntar sebelum selesai, kecuali saya berangkat ke tempat lain, Pak Susilo, Pak Luki, Pak Andi berdiri sini, bergerak deh. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Jabat tangannya. Pak, maafin gue sering ngomongin bapak, orang ngajar lu ya. Iya kan, emang masih begitu, Pak. Kalau dosa sama manusia, datangi mumpung masih hidup. Kalau pindah, kejar. Kalau udah meninggal, sedekah aja kita. Mumpung ngaku aja udah. Bapak ikhlaskan, nggak apa-apa kok. Sama-sama ya. Setan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Persiapan yang terakhir. Bapak sudah banyak tahu, Ramadan syahrul syam, Ramadan syahrul sabar, Ramadan syahrul rahmah, Ramadan syahrul tarbiyah, Ramadan syahrul Quran, Ramadan syahrul jihad. Karena produktivitas kerja. Ternyata perang Badar Kubro, jumlah umat Islam 313, musuhnya 1000 orang, terjadi pada bulan Ramadan. Padahal mereka sedang berpuasa, yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Berarti kagak ada alasan pas puasa etos kerja menurun.
Buktikan besok awal Ramadan, 2 Ramadan. Yang udah kan jalan lemes banget nih, sampai di meja udah ngantuk amat deh gue. Kelihatannya ini nih lemes. Gue nggak sahur, gue ngapain itu, main halma, main kerambol. Jadi nggak sahur ya, lemes gua. Ya udah tidur deh, maklum juga puasa. Kagak ada alasan. Di tempat inilah dekat dengan di Ponorogo nomor 1. Soekarno-Hatta nyusun teks proklamasi. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Subarjo di rumah Laksamada Maida Tadasi. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Yang besok paginya harus dikumandangkan di Bagasan Timur 56 Jakarta, proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Lihat, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau bukan orang besar, orang hebat, nggak bisa proklamasi dikumandangkan. Singkat waktunya, Pak. Darurat, dahsyat. Setelah dari Nangkas Dengklok, mestinya ke Glodok, Jepang Kuat, dibawa ke rumah Laksamada Tadasi. Nggak tidur lagi. Mereka orang besar, orang yang punya patos kecil pengorbanan. Nggak lama di penjara di sini, penjara di tempat lain, dibuang lagi. Biasa pejuang. Produktivitasnya luar biasa. Dan mereka nggak dibayar. Kenapa? Itulah ciri-ciri pejuang angkatan 45. Dikumandangkan besoknya jam 10 pagi pakai putih-putih. Ada Soekarno, ada Hatta berkumandang. Hari Jumat jam 10 pagi sedang berpuasa berkumandang proklamasi kemerdekaan. Setelah itu terdengar lagu Indonesia Raya. Berarti Ramadan Syahrul Jihad. Tunjukkan besok ada perubahan. Lelah biasa, lawan. Makanya perlambat sahur, segera berbuka. Ketika sahur, setelah sahur, niat. Ini sahur jam 12 malam, kan bego. Aduh, bego. Ya lapar lagi, Pak. 3:30 makan. Pas buka, orang-orang dibuka, dia nggak buka. Lu nggak buka, gue mah beda. Bego lu. Sekali buka, Pak, innalillahi, semua makanan diabek. Lontong disikat, gorengan disikat, kolak semua disikat semuanya. Akhirnya salat yuk, lu dulu Anda. Gua kekenyangan gua. Hari ngomong abis puasa malah sakit. Diprotes, katanya Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kau sehat. Jangan salahkan puasanya, cara puasanya salah. Nabi nyuruh segera berbuka, perlambat sahur. Ketika berbuka, minum yang manis dulu, kurma 3 butir, nggak ada semangka, nggak ada buah-buahan, nggak ada air putih, selesai. Sholat maghrib, ini kegemakan belum. Di sini orangnya setan-setan semuanya. Kalau terlambat habis lauknya. Banyak ya. Itu kan sebelum tarhib. Setelah tarhib tahan. Baru puasa 2 hari aja udah begini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di Bantar Gebang, yang dekat sampah, yang mengenges sampah? Sementara dia cuma bisa memandang rumah yang mewah, makanan enak-enak, ledat-ledat, baru 3 sendok dibuang. Padahal kalau diberikan sama saya, pas saya makan. Dulu saya pernah jadi pengamen, Ustadz Andi. Kadang-kadang saya nyanyi, seorang anak kecil bertubuh dekil, tertidur berbantal sebelah lengan, berselimut debu jalanan. Sindang pohon jarak menunggu rela, kawan setia sehabis bekerja. Siang di seberang sebuah istana, siang di seberang istana sang raja. Kotak semir mungil dan sangat dekil, benteng rapuh dari lapar memanggil, kardu dan mata
Cara penjaga saksi mata yang sudah terbiasa dengan puasa, Bapak merasakan bagaimana lapar. Dengan puasa, Bapak Ibu bagaimana merasakan haus. Kalau begitu saya mesti keluarkan rezeki saya di bulan yang penuh rahmat. Saya akan bagi-bagi orang miskin, saya akan bagi orang fakir. Buat apa? Nih, makan dengan rezeki yang saya dapat buat berbuka. Ayo, nih kurmanya nak, ini akuanya nih, ada duitnya tuh 50.000. Makannya, ambil duitnya, buka bersama dengan rezeki saya dapat. Siapa yang bisa mengajak orang yang berpuasa berbuka dengan rezeki dia dapat, dia mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Besok Pak, besok nggak punya 50.000 nggak ada apa-apa, ada 3 buah kurma, ada aqua. Kalau Bapak nunggu di pinggir jalan depan gedung KPU, ada Kang ojek lewat, Bang ini benar buka pakai ini ya, jangan sampai kalah. Allah lu baik nggak angka. Mana seharian belum ada yang naik ojek. Makasih Allah. Ramadan Syahrul Rahmah. Udah jam 10:30. Bu, Ibu, Ramadan besok kalau panjang umur nggak usah bikin biji ketapang keras. Nggak usah bikin dodol, cukup pesan aja. No dicondet. Nggak usah bikin nastar, pesan aja udah cukup. Buat apa Ustadz? 10 malam terakhir ada 1 malam yang lebih baik daripada 10 bulan. Saya takut ibu yang di sini umurnya sampai Ramadan doang. Sawal enggak? Pada mati. Ada mati. Bu, bisa aja seperti itu. Anggap aja iya. Anggap iya. Supaya sungguh-sungguh menggapai malam qadar. Jangan-jangan yang dibilang Ustadz bener. Habis Ramadan gue mati. Namanya Ustadz ngomong kan bener kadang-kadang. Kalau gitu gue sungguh-sungguh. Ntar kalau malam 20, sebagaimana Nabi bersabda, kum, bangun. Ramadan mau selesai. Kencang angkat pinggang, 3 kali ibadah. Kenapa? Takut Bu, Ramadan besok tahun depan gak ketemu. Kiai, guru saya Kiai Ali Mustafa Yakub meninggal. Guru saya Ustazah Tutalayu juga meninggal. Padahal kemarin bisa dilihat di televisi. Sekarang gak sempat Ramadan bertemu. Sejadi kita setelah itu saya, Bapak Ibu. Tapi ketika di pajangan umur masuk Ramadan 10 malam ada kesempatan buat itikaf. Papa ayo ke Atin, Pak ayo ke Istiqlal, Pak ayo ke Al-Azhar. Ajak mama Pak, ajak anak-anak mah. Kemana? Ke masjid Pak, itikaf Pak. Ayo Pak, ayo. Allahu Akbar, mati semua di masjid. Kayak apa Pak? Pas hari 27 bapaknya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal di masjid. Surat kabar memberitakan itu orang semuanya luar biasa mati dalam keadaan sujud. Semuanya luar biasa mati lagi baca Quran. Mati pas malam 27. Allah malam qadar didapatkan mereka. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun ya tamatul fajr. Tapi ketika malam qadar, bapak sama istri ada di mall, baju baru, alhamdulillah. Kalau baju baru itu buat anak-anak yang miskin, yang memang gak pernah punya baju, ya sebagai kekurangan, buat tanda syukur. Kita lihat baju baru, buat tadi pakai, nggak beli baju. Masih ada baju yang lama, sepatu baru buat dipakai, kagak beli sepatu. Masih ada sepatu yang lama. Lari ke makanan, motong ayam buat dimakan, enggak motong ayam. Masih ada telur ayamnya. Papa mampunya beli telur ayam, papa nggak mampu beli daging ayam. Supaya apa? Anak tadi bersyukur. Telur ayam buat dimakan, nggak beli telur. Masih ada kue nastarnya. Masih ada untuk ada kue nastar. Ini ngedidik anak. Kue nastar buat dimakan, nggak bikin nastar. Masih ada pisang gorengnya. Pisang goreng masih 2.000 Pak. Pisang goreng buat dimakan,
nggak bikin pisang, masih ada pisang bapaknya.